Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah. Amma ba'd. Seorang muslim diliputi oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban di sini maksudnya adalah hak orang lain atau hak Allah yang ada padanya. Islam mengajarkan kita untuk menunaikan semua hak. Maka keliru kalau kita menyangka bahwasanya Islam hanya mengatur hubungan seorang dengan Allah saja. Islam adalah komprehensif dan lengkap, mencakup semua hubungan antar seorang hamba dengan Allah dan antara seorang hamba dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik itu istrinya atau suami atau anak-anak, baik dengan pembantu, pegawai atau bos atau orang-orang yang di sekitarnya. Semuanya diatur oleh Islam. Karenanya, sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh Nabi SAW, ketika Salman bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, Salman menasihati Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Sungguhnya bagi Rabbmu ada hak, yaitu kita beribadah pada Allah, tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Bagi dirimu ada hak, diri kita perlu istirahat, perlu makan, kemudian bagi keluargamu juga ada hak, yaitu bagi istri, anak, saudara, orang tua, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Dari sini kita tahu bahwa Islam menyuruh seseorang untuk bekerja, karena banyak hak-hak yang harus dia tunaikan. Karenanya banyak sekali dalil yang menyuruh seseorang untuk bekerja. Untuk menunaikan hak, mau tidak mau seorang harus bekerja. Dalam surat An-Nur ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholata wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar." Sekelompok laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian dari hadis tentang 7 golongan yang dinaungi Allah tatkala matahari dalam jarak 1 mil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantaranya, rojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Perhatikan dari lafalnya, berarti dia tidak sedang di masjid. Dia sedang beraktivitas, tapi rindu kapan dikumandangkan azan, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dia beraktivitas, tapi dia ingat kepada Allah. Bukan sebaliknya, tatkala adzan masjid seakan-akan memperlambat transaksinya atau seakan-akan sholat mengurangi keuntungan. Padahal bukan demikian. Dia bertransaksi, dia bekerja, tapi kalau sudah waktunya sholat, dia sholat, bahkan dia rindu kapan dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Kemudian dalil-dalil tadi menyuruh seseorang untuk bekerja karena banyak hak yang ia tanggung, dan dia harus menunaikan hak Allah dan orang yang dia tanggung, diantara dengan bekerja semampunya. Kemudian diantara adab-adab bekerja adalah profesional. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah cinta jika salah seorang di antara kalian bekerja, dia itqon, yaitu profesional dan benar-benar bagus. Hal ini mencakup pekerjaan dunia dan akhirat. Maksudnya seorang dia tekun, profesional dalam bidangnya. Jika dia bekerja di kantor, maka hendaknya dia bekerja dengan sebaik-baiknya, karena bukan cuma tanggung jawab dia di hadapan bosnya, tetapi Allah yang menyuruh seorang kalau bekerja profesional, benar-benar baik. Namun bukan berlebihan juga, sampai akhirnya tenggelam dalam pekerjaan dan lupa semuanya.
tapi bekerja dengan profesional sesuai kemampuan dia, dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk profesional yaitu efisien waktu, tidak membuang-buang waktu. Selama waktu ada, kalau waktunya kerja benar-benar dikerjakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sehingga terbuang-buang begitu saja. Waktu sangat berharga, kalau waktunya untuk dunia benar-benar dikerjakan. Coba kalau kita cepat menyelesaikan dan memanfaatkan waktu dengan baik, waktu setelah bekerja bisa digunakan untuk ibadah yang lain, misalnya zikir pagi petang, bisa dengar pengajian atau bisa baca Quran, atau telepon orang tua atau telepon saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, jika engkau telah selesai dari urusan dan kesibukan duniamu, maka lakukanlah ibadah. Semangatlah melakukan hal yang penting, munikanlah niatan dan harapan kepada Rabb-Mu. Tapi kalau kerjaan dunia kita tanggung, kemudian tertunda, maka waktu kita akan habis. Kemudian menjadi seorang pegawai yang amanah. Bisa jadi seorang profesional di hadapan bos, giat dan semangat, tetapi apakah dia profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karenanya pekerjaan ini kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa meraih ganjaran yang besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji orang yang jujur dalam perdagangan, dan orang-orang yang tidak jujur keberkahannya akan diambil. Fa in sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Bila kedua pelaku transaksi berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berdusta, saling menutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan dari mereka pada transaksi itu. Dan hadis ini juga dalil-dalil tadi juga dikiaskan atau berlaku juga di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka kita pastikan dulu pekerjaan kita halal dan menjadi orang yang amanah. Kemudian menjadi seorang muslim yang bekerja sesuai dengan apa yang disepakati, tidak melanggarnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kemudian motivasi kita untuk bekerja adalah berkontribusi dalam bentuk baik kita bermanfaat bagi orang lain, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat. Ataupun berkontribusi untuk diri kita sendiri, yaitu mempersiapkan bekal di akhirat dengan meniatkan bekerja untuk berinfak. Nah, adalah modal yang besar untuk bekal kita di akhirat. Demikian pula banyak dalil yang memotivasi dalam Al-Quran. Wa anfiku, berinfaklah, dan banyak perumpamaan berinfak. Kemudian banyak juga dalil yang mencela sifat pelit. Maka hendaklah kita hadirkan niat bekerja kita karena Allah, agar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat, maka hanya akan jadi pekerjaan biasa, hanya duniawi murni. Sayang kalau waktu kita mengalir begitu saja, sedangkan hidup kita sebentar. Demikian yang sedikit ini, semoga dapat menjadi renungan, khususnya bagi diri saya sendiri dan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.